Kita ke sini karena sudah kami. Kenapa kami langsung ke sini persoalannya? Karena kami sudah tidak percaya namanya inspektorat BNPB. Kemarin isu beredar bahwasanya ditugakan dalam berselingkuh dengan istri orang. Muncul bila mencari, yo kepala desa, setan apa? Jauh melukaimu sehingga mau melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari manusia. Bahkan ini dikatakan manusia. Kami sedang bekerja, ya, yang teman-teman bawah ini benar untuk dokter, tapi tidak seluruh untuk dokter. Rapatnya orang di dalam, nanti baru kita pakai ruangannya. Yang jelas tidak ada ruangan kosong, ruangan semua terisi semua berapa? Jadi komite PPK dulu ya. Komite aja. Ya boleh beda berkau. Masalah negara. Iya, masalah kita kira itu. Nah, bukan masalah kiki. Kita tunggu di sana. Mana baca deh blok. Sama masalah nggak? Paham maksudnya suara mesin ruangan sehingga untuk semua orang. Nah, untuk itu Dan segera besok kepala desanya Pak beri sanksi. Kami minta ini diberikan sanksi seberat-beratnya terhadap kepala desa karena memang jelas sudah dilanggar oleh kepala desa ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mungkin itu ada yang sampaikan teman-teman. Jadi harapan Madaro ini persoalan ini, ya kan, persoalannya bukan lagi untuk diminta tenggang waktu yang begitu lama, karena memang kita menganggap persoalan ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. Persoalan ini yang ada. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi apa yang akan tidak terjadi ke depan dan ke depannya? Ya. Terima kasih. Pasti masa di dalamnya sedikit. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada roge sebagai masyarakat dengan dukungan kehadiran ini berdasarkan opini untuk memperkuatkan bahwa Nende Maduro tiwara dong jumlah kantor desa pet ketika dia punya keuangan pribadi. Ini persoalan pemberdayaan. Mohon maaf, pemerintah bisa bicara di sini. Apa yang disampaikan oleh kita yang salah, saya mohon maaf. Kantor desa kita melihat sendiri mata kepala kita sebagai warga membutuh makan hari ini. Pada hari itu dia datangkan alat berat merobohkan kantor desa. Apa kantor desa tidak bisa dirobohkan oleh masyarakat? Kali 10 juta kalau kepala desa mengambil alat berat itu 100 tenaga kerja. Kita jangan melihat tenaga kerja 100 orang, tapi pulang di rumah 5-6 orang anak yang mendapat makan dengan uang keringat itu. Ini pengkhianatan kepada masyarakat. Ketika pelaksanaan kepala desa hanya orang lingkungan orang mereka itu saja, termasuk aparat desa. Contoh sekretari, anak saudara kandung daripada kepala desa. Pelaksanaan kegiatan adik kandung daripada istri kepala desa. Begitupun bendahara. Begitulah terkuatnya kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Kenapa masyarakat tidak marah hari ini? Semua rumah-rumah apa yang disampaikan oleh teman kita, ada yang tidak selesai, ada yang sudah selesai. Mari kita melihat. Jangan menerima apa yang menjadi sampaikan hari ini. Mari kita memerintahkan bawaslu untuk memeriksakan apa
yang menjadi selama 2019 sampai 2021 dituntaskan. Karena ini penjahat keluarga. Sehingga masyarakat kasihan yang tidak dapat makan, yang bisa kerja tidak diberikan lapangan kerja karena kuatnya lingkungan keluarga kepala desa. Nyata kita masyarakat ini sampai tuh Pak Gaje, tuh di kalau ringan berita di percakapan dua jam setengah itu ini percakapan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, artinya wilayah ini dokter dijaga lepas kadang. Mater orang kepala desa minta bahwa proses tuntas 2019-2021 jangan sampai bahwa ini dibutuhkan yang diminta oleh kepala desa orang-orang yang bisa main di dalamnya. Karena kita tahu selama ini dan kita kabar rumah kumuh belum selesai. Kalau membangun rumah kumuh jangan fondasi atau rumah atau atap. Kalau atap kenapa tidak diselesaikan? Hanya keluarga dekat. Usulan kepala dusun dan RT tidak diterima. Kita masyarakat berbicara menyambung apa yang disampaikan, itu yang disampaikan oleh kita. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta pada saat ini copot, diberhentikan. Saya kira Di Serepara. Jadi ada beberapa hal juga yang bisa saya sampaikan, bahwa saya juga bagian yang terlibat dari masyarakat ketika ada program yang kurang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Baik di RTLH yang perlu Bapak ketahui bahwa sebagian rumah itu mendapatkan alokasi dana itu 8 juta. Kemudian sebagian orang itu ada yang dapat 5 juta. Izin, RTLH yang dimaksud ini program Desa. bantuan desa. Itu dipisah dulu karena ada dua RTLH. Dan saya tanya kepada Pak Kepala Desa, apakah sebelum penetapan anggaran untuk RTLH ini ada nggak musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan masyarakat? Setiap berita acara saya pegang APBDes dan LKPD, hanya segelintir orang, hanya sebagian perangkat desa yang menghadiri untuk pembahasan LPJ kemudian RPJMDes itu. Hanya orang-orang yang dipercaya oleh kepala desa. Kemudian saya singgung dulu, kami sempat menyampaikan aspirasi ada proses penyelewengan dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Kalau memang peraturan bupati ini kuat bahwa yang bekerja sebagai perangkat desa harus berumur sampai 60 tahun, maka kenapa orang yang belum sampai umur 60 tahun itu diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa? Dan kami harap di sini bahwa agar kiranya bisa mengevaluasi, jikalau diupayakan bisa diangkat kembali perangkat desa yang dipecat secara sepihak, silakan. Kemudian yang kedua, bahwa apapun pembahasan ayahanda, saya terus terang, apapun yang dibahas dalam pemerintah desa itu secara silent, sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang yang bisa dikendalikan oleh kepala desa inilah yang bisa diakomodir, yang bisa dilakukan sebuah perencanaan atas program kerja maupun fisik dan non fisik yang ada di desa Serepara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayahanda, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena kepala desa, orang nomor 2 saja yang datang sampai hari ini dibungkus itu. Karena orang nomor 2, ini suara kepala desa, kita berdua. Yang kedua, selalu ditentukan panitia pemilihan BPD. Tidak diindahkan oleh surat instruksi, surat edaran bupati pada 3 bulan sebelum masa akhir jabatan BPD, kepala desa sudah memilih BPD. Sekarang belum dipilih. Lalu surat edaran itu tidak mau dihiraukan oleh kepala desa. Kenapa tidak dilanjuti? Ya, siapa yang bertanggung jawab dalam laporan pertanggung jawab 31 besok sementara BPD kosong? Setidak-tidaknya kepala desa bersurat kepada bupati ataupun instansi terkait minta untuk fatwa untuk apa yang dilakukan oleh dia sesuai dengan surat edaran. Karena dia itu tidak mengakui bahwa KT ini bukan bupati
mampu. Itulah pemahaman kita masyarakat. Iya. Terima kasih. Iya. Stop yang buat tambah masalah tuntutan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hussein, asli Dorbara, desa Dorbara. Ada tambah masalah penegasan untuk tuntutan masyarakat. Dimohon kepada orang-orang Pemda untuk memecahkan kepala desa dengan secara tidak hormat. Itu aja. Iya. Dan pokoknya Saya menjawab, jadi semua ada dua isu pokok sebetulnya. Pertama masalah kasus yang amoral itu, kemudian yang kedua tata kelola pemerintahan desa beserta seluruh kegiatan di situ, baik yang menyangkut BUMDes maupun BPD ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Saya menjawab, saya dalam penyelesaian masalah ini yang pertama harus diperiksa dulu di inspektorat ini ya. Jadi saya mohon apa yang menjadi tuntutan ini ya, dibuatkan lagi surat ya, siap. khusus ke inspektorat, kemudian tembusannya ke bupati dan ke kantor BPNPD ya. Jadi saya akan menyampaikan kepada Pak Bupati dan Inspektorat untuk segera diproses secepatnya dan memanggil para pihak yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ini untuk diminta keterangan baru. Inspektorat akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaannya yang akan ditindaklanjuti oleh Pak Bupati ya. Dari saking itu sekali lagi saya atas nama Pak Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Saya memahami bahwa kasus ini harus segera diatasi, diselesaikan untuk tidak menimbulkan gejolak dan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat ya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian kita semua. Sebelum itu tuh Pak Yanda, Ya. persoalan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita ke sini karena sudah kami. Kenapa kami langsung ke sini persoalannya? Karena kami sudah tidak percaya namanya inspektorat BPNPD. Karena persoalan itu tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman itu. Persoalan Anda di media sosial sudah jelas, banyak media yang mengatur persoalan ini itu. Tapi sampai detik ini tidak ada tindak lanjut dari inspektorat BPNPD. Kenapa kami langsung ke sini? Kami minta di sini Bapak Bupati untuk segera menginstruksikan BPNPD inspektoratnya. Kalau kami lagi yang ke sana, kami akan diabaikan Pak persoalannya. Jadi harapan kami di sini jangan pingpong kami lagi ke inspektorat dan BPNPD-nya. Tolong dipahami. Makanya Anda paham itu persoalan Anda, tapi persoalan Anda yang tidak paham dengan persoalan kami. Kenapa kami datang ke sini? Persoalan kami meminta kepada Bapak Bupati persoalan ini yang kami sampaikan ini untuk segera dipanggil kepala desanya dan segera diperintahkan inspektoratnya terkait dengan persoalan ini ya Anda. Ayo pimpong wali madrolan ke sana. Madrolan luar mayor kantor bupati. Dengar dulu, bukan kita mau memimpong ini. Teman-teman ini datang ke sini menyampaikan aspirasi, ya, menyampaikan. Madrolan sudah sampaikan persoalan ini. Ya, jangan lagi Madrolan yang harus ke inspektor dan BPNPD. Mada mau ke sini, minta Bapak Bupatinya. Teman-teman tidak perlu ke sana. Nanti Mada hanya menyambung persoalan apa yang disampaikan Bapak Anda itu. Buat surat teruskan ke sini. Makanya Mada sampaikan itu. Mada respect dari persoalan itu. Ya. Mada cantik nih kayak Anda Bukre. Iya Pak Anda Bang, santai Bang. Jadi sudah Mada ke sini persoalan ini. Mada minta terkait dengan tuntutan Mada persoalan ini. Sudah ada ini pas secara resmi media sudah mereka persoalan ini sudah tahu persoalan ini. Jadi harapan kami Bapak Bupati untuk memerintahkan siapa yang bertanggung jawab tanda tangan dengan ini? ada suratnya Pak, saya sudah sediakan. Ini untuk Bupati persoalannya. Makanya Mada mau dipimpin lagi persoalan itu. Demi cara surat. Kan ada surat ini. Ya satu surat ini. Tapi kan ada surat ini makanya saya jawab seperti itu. Ini suratnya nanti saya Bupati akan perintahkan seperti yang Oke ya. Jadi itu harapan kita. Karena lagi kita datang di sini untuk minta Bapak Bupati. Coba tadi disampaikan, saya sudah sampaikan begitu. Saya kira begitu ya. Jadi terima kasih. Kami akan tindak lanjut ini dan segera ya.
Ya, lempar di benar ya. Saya mohon pulang dengan tertib ya. Ya, kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban ini. Daerah ini karena ini kewajiban kita sebagai masyarakat Dompu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar di benar ya. Dan dengan persoalan apa ini? Dari persoalan desa Barat yang sekarang lagi viral perselingkuhan desa PST. Iya. Jadi Persoalan desa yang belum hari ini. Kepala desa tidak transparansi terhadap pengelolaan APBD desa, pengelolaan desa tidak melibatkan masyarakat secara umum, hanya melibatkan masyarakat sekelompok kecil, itu keluarganya terdekat dengan saya. oh gitu. Jadi sekarang demonstrasinya ditemu dengan pihak Bapak Bupati apa gimana nih? Rencananya kita ingin bertemu Bapak Bupati, tapi sekarang kita diwakilkan oleh asisten juga karena mau Bapak Bupati sekarang sudah ada keluar. Gitu ya. Jadi harapan sekarang apa yang bisa disampaikan terhadap itu? Harapan kita ini terkait dengan persoalan ini, Bapak Bupati ini harus segera bersikap cepat memerintahkan Inspektorat ke BNPB untuk segera memproses persoalan ini agar tidak miskomunikasi di tengah masyarakat persoalan ini. Untuk segera diperjelas terkait dengan persoalan perselingkuhan ini pun harus diperjelas. Kalau memang terbukti kepala desa melakukan kesalahan melanggar peraturan perundang-undangan yang jelas, maka kami meminta ini Bupati untuk segera memberhentikan kepala desa. Gitu ya Pak. Tadi ada yang saya lihat itu surat apa yang disampaikan? Itu surat permohonan peninjauan kembali persoalan yang kami lakukan, diharapkan pada Bapak Bupati untuk segera memerintahkan Inspektorat BPNPD untuk segera melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan persoalan yang aduan yang kami lakukan. Nama Pak? Supriyadi. Dah. Ganti rumah. Ujubillah min jalid. Bahkan tindakan ini telah mencoreng nama baik, harkat, martabat masyarakat desa Berbara. Bukan hanya persoalan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh, perlu kami sampaikan kepada advokat persoalan bahkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Maka dari itu kami meminta kepada Bapak Advokat Jailani selaku Bupati Dompu agar segera memanggil, lebih-lebih kami menuntut kepada Advokat Jailani selaku Bupati Dompu segera berhentikan kepala desa Dore Barat. Di dalamnya itu banyak instansi-instansi terkait, bahkan sudah ada Bupati terpilih kita Advokat Jailani selaku Bupati Dompu, yang dimana buat kepala desa itu karena berselingkuh dari seorang. Ujubillah min jalid. Ya Allah, apa ya Allah? Saya dah tata lalu naik bau lalu urusan deh. Main menakai banu wali deh. Kemarin isu beredar bahwasanya